Hai, selamat datang di channel YouTube Adi Rantawan. Edisi podcast Diran kali ini kita akan membahas tentang self-care dan kesehatan mental dari perspektif anak muda saat ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang mengapa kesehatan mental itu penting. Di era digital saat ini banyak anak muda mendapatkan tekanan dari dunia media sosial, kemudian lingkungan, pendidikan, bahkan juga dari lingkungan teman sebaya atau lingkungan di sekitar kita. Nah, menjaga kesehatan mental ini menjadi sangat penting untuk keseimbangan hidup kita dan juga hidup kita yang bahagia. Nah, apa sih itu self-care? Jadi self-care itu sendiri adalah tindakan dari diri kita untuk merawat diri kita sendiri, baik secara fisik, emosional, ataupun mental. Jadi ini bukan semata-mata egoisme ya, tetapi bagaimana memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk merasa lebih baik. Mari kita cari tahu bagaimana cara anak muda saat ini yang paling populer digunakan untuk melakukan self-care. Nah, ini adalah 5 cara self-care yang paling populer digunakan oleh anak muda saat ini. Yang paling pertama adalah digital detox. Digital detox ini adalah bagaimana kita mulai mengurangi diri kita sendiri terhadap sentuhan atau paparan dari media sosial. Banyak anak muda saat ini menyadari bahwa dampak media sosial itu begitu besar ya bagi kehidupan mereka, sehingga mereka mulai melakukan digital detox dengan cara mengurangi paparan dari digital atau dunia media sosial. Yang kedua adalah journaling, dan ini biasanya dilakukan oleh para perempuan ya. Biasanya kalau mereka terjadi masalah, mereka akan menggunakan teknik ini atau teknik journaling ini untuk meredam stres atau melakukan self-care mereka, yaitu dengan menulis atau mencurahkan isi hati dalam sebuah buku atau buku diary yang biasanya digunakan, atau bahkan sudah mengarah ke arah digital. Jadi pada intinya journaling itu adalah bagaimana kita menuangkan isi pikiran atau isi hati kita ke dalam sebuah tulisan. Yang ketiga adalah melakukan meditasi dan yoga. Jadi banyak orang mulai menemukan ketenangan dan keseimbangan tubuhnya atau keseimbangan jiwa dan raganya melalui teknik yoga dan juga meditasi. Bahkan banyak orang yang mulai datang ke tempat-tempat sunyi, ke pegunungan, atau bahkan ke tempat-tempat yang bisa dibilang cukup terpencil ya, untuk melakukan meditasi dan yoga untuk mendapatkan keseimbangan tubuhnya dan juga ketenangan jiwa dan raganya. Yang keempat adalah melakukan aktivitas fisik, salah satunya adalah olahraga. Karena menurut penelitian, olahraga itu mampu melepaskan hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan. Jadi dengan kita beraktivitas fisik atau berolahraga, itu akan mampu meredam stres kita dan membantu kita untuk melakukan self-care. Yang terakhir adalah hobi dan kreativitas. Sebagian orang melakukan self-care dengan cara melakukan atau meningkatkan hobinya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai atau meningkatkan kreativitasnya. Karena dipercaya dengan meningkatkan hobi dan kreativitas kita akan mampu melakukan self-care secara mandiri dan juga mampu menjaga ketenangan batin dan juga kesehatan atau keseimbangan tubuh kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengatasi stigma tentang kesehatan mental itu sendiri. Dan saat ini banyak anak muda yang merasa tertekan ketika mereka tidak mampu mengungkapkan perasaan mereka tentang kesehatan mental mereka. Padahal kalau kita mampu mengungkapkan perasaan kita, itu bukan lagi tentang kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang dapat kalian gunakan untuk menjaga kesehatan mental kalian. Yang pertama adalah berbicaralah dengan seseorang. Dengan kita melakukan interaksi atau komunikasi dengan orang lain, itu akan mampu mengurangi kondisi kesehatan mental kita yang kurang baik. Karena dengan kita bercerita, kita mampu mereduksi itu semua atau mengurangi itu semua. Yang kedua adalah tetapkan batasan. Kita harus bisa atau mulai belajar dan mampu mengatakan tidak pada hal-hal tertentu yang memang kita tidak sanggup lakukan. Dan itu adalah untuk membatasi energi kita sehingga kita mampu menjaga kesehatan mental kita. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kenapa sih kalian harus atau kita harus meluangkan waktu untuk diri kita sendiri? Karena penting banget ya kita untuk me time istilahnya, atau menjaga kesehatan mental kita dengan cara bagaimana kita melakukan aktivitas secara mandiri,
kemudian tidak berinteraksi dengan orang lain, tetapi bagaimana kita memberikan kesempatan diri kita untuk sehat secara mental dan juga kita mampu berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah berkoneksilah dengan orang lain. Ini penting banget ya, karena kita mesti menjaga hubungan harmonis kita dengan orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, dan ini membantu kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita terjadi masalah, kita bisa curhat, bisa bercerita, mengungkapkan masalah kita, dan sekali lagi itu bukan lagi kelemahan, melainkan sebuah kekuatan. Nah, itu tadi adalah cara self-care dan juga bagaimana tips merawat atau menjaga kesehatan mental versi anak muda saat ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa menjaga kesehatan mental itu merupakan investasi yang baik untuk masa depan kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk konten inspiratif lainnya. Dan jangan lupa kalian bisa share pengalaman kalian tentang self-care di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.